Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini bacaan kita pertama Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16 dengan tema latihlah dirimu beribadah. Saya yakin di antara kita yang hadir dalam kebaktian pagi ini ada yang punya hobi main bola kaki, mau laki-laki maupun perempuan. Istilah sekarang bilang futsal di lapangan mini. Nah, apa perbedaan antara pemain bola, ya katakanlah profesional, yang dia pun pekerjaannya hanya main bola, dengan seorang yang sekedar bisa atau gemar bermain sepak bola? Memang sekilas pandang nampak tidak ada bedanya. Keduanya bisa pakai baju seragam kesebelasan yang sama. Bisa juga berlari menggiring bola di lapangan dan memasukkan bola ke dalam gawang. Tidak terlalu nampak perbedaan. Perbedaan nyata terlihat jelas ketika mereka benar-benar diterjunkan ke dalam sebuah pertandingan sepak bola yang sesungguhnya. Di situ kalau kita amati antara pemain sepak bola profesional, sama seperti Ronaldo, kalau dia menggiring bola, beda dengan orang yang bermain bola kalau pas ada waktu senggang. Nah, memang setiap orang bisa memainkan bola, tetapi untuk bermain bola layaknya seorang pemain sepak bola profesional terkenal itu dibutuhkan tujuan yang jelas. Kalau di luar negeri, mereka sebagai orang tua mengarahkan anak-anak yang memiliki bakat sepak bola misalnya, sejak kecil mereka sekolahkan di sekolah khusus. Dari kecil mereka diajar bagaimana menggiring bola, mengoper bola dan seterusnya. Itu dibutuhkan tujuan yang jelas mau kemana akhirnya. Tidak terlepas dari itu ada disiplin serta kemauan yang sungguh untuk berhasil menjadi seorang pemain bola yang terampil bahkan terkenal di kemudian hari. Begitu juga dengan seorang atlet, entah atlet lari, atlet renang dan sebagainya, atau seorang pembalap motor GP sama seperti Valentino Rossi, itu butuh latihan keras, serius, bahkan kadang celaka juga. Nah, salah satu ciri khas yang melekat pada diri mereka adalah disiplin. Misalnya mereka disiplin dalam berlatih. Mereka punya jadwal latihan yang teratur. Selain itu, mereka tidak boleh memakan makanan sembarangan. Begitu juga meminum minuman tidak boleh sembarangan. Mereka punya jadwal istirahat yang cukup, punya menu makan tertentu supaya kondisi tubuh tetap fit. Kalau mereka langgar, hal itu bisa berakibat pada kemampuan mereka saat bertanding. Mereka tidak bisa bertanding maksimal, sebaliknya bisa saja kalah. Nah, kekasih Tuhan, Rasul Paulus di dalam suratnya berulang-ulang menganalogikan perjalanan kerohanian seseorang itu sebagaikan atau seperti seorang atlet peserta lari yang berada di sebuah gelanggang pertandingan di mana sang atlet harus melatih dirinya atau mendisiplinkan dirinya sedemikian rupa dan berlari ke arah tujuan untuk menerima mahkota abadi. Bahkan Rasul Paulus sendiri mencontohkan diri, aku berlari sampai ke tujuan untuk menerima mahkota. Nah, di dalam suratnya kepada Timotius hari ini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada anak didiknya yang ditugaskan di kota Efesus, kota perdagangan yang syarat atau penuh dengan kebejatan moral.
penuh dengan kuil-kuil penyembahan, juga penuh dengan para penyesat dan filsuf yang mengajarkan dan filsafatnya dapat menyesatkan kehidupan orang percaya di sana. Karena itu Rasul Paulus melihat betapa pentingnya pengajaran Kristen. Ia menasihati Timotius untuk tetap mempertahankan kemurnian Injil di sana, juga bebas dari berbagai macam kecemaran terhadap kehidupan pribadi dan pelayanan Timotius. Rasul Paulus menasihati supaya Timotius melatih diri, atau di dalam ayat 7 bagian B dibilang, latihlah dirimu beribadah. Ini kata yang dipakai di sini. Pengertian ibadah itu tidak sama dengan kata kebaktian atau yang berkaitan dengan liturgi. Kata yang dipakai dalam ayat ini, ibadah berarti kesalehan atau kehidupan yang saleh menurut ajaran agama. Lebih tepat lagi, ketaatan kepada Injil, kabar baik tentang keselamatan. Nah, ini yang Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius dan jemaat Efesus untuk mereka perhatikan. Beribadah, lalu ada latihlah, melatih diri. Nah, kata latihlah asal kata yang dalam bahasa Yunani itu bilang gymnase. Gymnase itu berhubungan dengan kedisiplinan seorang atlet. Dari kata ini kita dapatkan istilah keren yang sekarang ini, entah orang muda, orang umur setengah baya, itu bilang gym. Gym itu latihan fisik yang berhubungan dengan kesimetrisan bentuk otot dan tubuh. Kadang-kadang orang sengaja ikut gym supaya lengannya tambah besar atau perutnya terlihat six pack. Nah, itu gym. Ada banyak jasa gym di sekitar kota Kupang sekarang. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan latihlah dirimu beribadah, maka itu dimaksudkan ialah supaya Timotius giat mendisiplinkan dirinya untuk hidup yang ditunjukkan di dalam ketaatan Injil di seluruh bidang kehidupannya tentunya, yakni melatih tubuh melawan dosa dan keinginan yang bertentangan dengan firman Allah. Menurut Rasul Paulus, yang namanya latihan badan penting, tapi sedikit saja manfaatnya jika dibanding dengan manfaat dari latihan beribadah yang berguna di dalam segala hal. Latihan beribadah adalah latihan untuk kehidupan yang berkenan kepada Allah maupun perbuatan sehari-hari. Ini adalah perbuatan yang positif. Tidak hanya menjauhi namanya yang jahat atau negatif, melainkan melakukan yang baik atau positif. Bahkan menurut Rasul Paulus, ibadah itu mengandung janji yang baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, dikasih Tuhan, apa yang dapat kita renungkan sebagai orang yang percaya kepada Kristus dan Injil atau firman-Nya ialah bahwa setiap orang yang percaya, saudara-saudara dan saya, seharusnya kita terdidik dalam ajaran dasar iman Kristen dan ajaran yang sehat yang ditunjukkan dengan ketaatan di bidang seluruh kehidupan kita. Kita harus memiliki komitmen tentunya untuk membuka diri, belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Yang kedua, bahwa setiap orang Kristen harus berani menolak yang namanya ajaran sesat yang bertentangan dengan ajaran iman Kristen dan ajaran yang sesat, yang sehat. Kadang-kadang terlihat baik, terlihat sehat, positif, tetapi terbungkus oleh motif yang berbeda. Nah, banyak orang Kristen terberdaya lalu
sudah masuk dalam sebuah lingkaran, sulit untuk keluar. Alasan perasaan. Yang ketiga, setiap orang Kristen juga diminta untuk mendisiplinkan diri sehingga dapat menjalankan kehidupan yang saleh dalam perkataan dan perbuatan. Secara negatif, tentu ia harus membuang hal-hal yang bisa menghambat pertumbuhan rohani, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berguna, bahkan merugikan diri, merugikan orang lain, harus dibuang jauh-jauh. Dan hidup sebagai manusia baru yang mengarahkan pikiran hati ke depan, ke arah tujuan yang mau dicapai, yaitu Kristus Yesus. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus juga tidak menyangkal yang namanya atau latihan badani sangat penting. Apalagi di masa-masa Covid, kita perlu melatih badan kita, tubuh kita, pernapasan kita supaya kita tetap fit. Itu semua penting. Tetapi ia juga hendak mengatakan bahwa jauh lebih penting melatih diri beribadah secara pribadi bersama keluarga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau latihan badani dilakukan membawa keuntungan bagi fisik atau badan kita, maka jauh lebih bermanfaat, keuntungan tak terbatas bagi kehidupan dan pertumbuhan spiritual atau rohani kita. Bahwa melatih diri beribadah akan membawa keuntungan bagi kehidupan kita karena mengandung janji Tuhan. Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tentu yang kita lakukan semua sebagai tanda ucapan syukur kita atau merespon karya keselamatan Tuhan Yesus bagi kita. Kita melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendaknya. Kita berusaha untuk melatih diri sedemikian rupa sehingga kita didapati sebagai anak-anak yang taat, yang mau hidup dengan mengandalkan Tuhan dan hidup di jalan Tuhan. Kekasih Tuhan, ibadah yang baik tentu bukan sekedar soal cara bermusik yang meriah atau tenang. Tentu juga bukan soal perlu bertepuk tangan atau tidak di dalam sebuah ibadah yang tadi saya maksudkan kebaktian. Ibadah yang baik adalah hidup yang saleh di dalam keseluruhan hidup kita dan bukan hanya saat mengikuti ibadah di hari Minggu atau hari khusus, hari-hari tertentu, tetapi dalam seluruh kehidupan kita yang kita jalani di rumah, di luar rumah, saat kita bekerja, kalau kita melakukan sesuatu dengan baik, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mau melakukan sesuatu dalam ketulusan hati, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Bahkan menjadi berkat bagi sesama, bagi kita, dibanding kita melakukan sesuatu dengan mengumpat di dalam hati atau mengomel di dalam hati, tidak jadi berkat. Mari teruslah berlatih diri dalam beribadah supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil meraih tujuan yang kekal di sorga. Dan berkat-berkat Tuhan berikan bagi kita sebagai bentuk penyertaan dan pemeliharaan kepada anak-anak yang taat dan setia beribadah kepadanya. Amin.